سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah merupakan kiblat umat muslim yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram sebagai tempat suci. Ka'bah menjadi bangunan yang sangat penting bagi umat Islam. Makanya Ka'bah dijaga ketat dari niat buruk yang ingin menghancurkannya. Akan tetapi ada satu masa di mana muncul sosok yang akan menghancurkan Ka'bah. Lantas, siapa sosok yang akan menghancurkan Ka'bah? Bagaimana mungkin orang tersebut bisa menghancurkan Ka'bah? Di mana umat muslim saat Ka'bah dihancurkan? Tonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Bangunan Ka'bah ternyata memiliki sejarah yang panjang. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat penjelasan bahwa Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Allah berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Penamaan Ka'bah diambil dari bangunan yang berbentuk persegi. Pada masa itu, bangsa Arab menyebut setiap rumah berbentuk persegi dengan Ka'bah. Ka'bah sebagai bangunan yang diberkahi ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak kandung dari Nabi Ibrahim pun turut serta membangun Ka'bah. Sejarah pembangunan Ka'bah tertulis dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah dibangun, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam. Allah juga memerintahkan kepada umat Islam bahwa Ka'bah merupakan tempat sholat, tawaf, dan i'tikaf. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang i'tikaf, orang-orang ruku, dan orang-orang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Bangunan Ka'bah awalnya tidak memiliki atap, tinggi 7 hasta, panjang 30 hasta, serta lebar mencapai 22. Ka'bah sebenarnya mengalami beberapa kali pembangunan. Bangunan pertama oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian bangunan juga pernah dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum Islam, dan Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Akan tetapi, pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy tidak sempurna. Kaum Quraisy terkendala masalah dana dalam prosesnya membangun Ka'bah. Pembangunan Ka'bah kemudian disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, kalaulah bukan karena kaummu, wahai Aisyah, baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah. Lalu aku akan membangunnya kembali di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya kaum Quraisy kurang sempurna membangun Ka'bahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekurangan biaya menyebabkan kaum Quraisy hanya bisa membangun sebagian Ka'bah, sehingga tidak mencapai tahap yang sempurna, termasuk pembangunan Al-Hijrah yang oleh orang-orang menyebutnya dengan Hijr Ismail adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang Al-Jadr atau Al-Hijr. Apakah ia termasuk Ka'bah? Nabi berkata, iya. Aku berkata, lantas kenapa mereka tidak memasukkannya menjadi bagian Ka'bah? Beliau berkata,
Sesungguhnya biaya yang disiapkan kaummu Quraisy untuk membangun Ka'bah tidak cukup. Aku berkata, kenapa pintunya dinaikkan tinggi? Beliau berkata, itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah siapa yang mereka sukai, dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendaki. Betapa Ka'bah dijaga dari masa ke masa, dibangun hingga seperti yang kita lihat saat ini. Tapi bagaimana mungkin suatu saat Ka'bah bakal dihancurkan? Sulit dipercaya, bahkan akan ada sosok yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena yang kita ketahui saat ini, Ka'bah begitu ketat penjagaannya. Peringatan akan datangnya sosok yang bakal menghancurkan Ka'bah sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana pada akhir zaman akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang beriman. Setelah peristiwa itu terjadi, hanya tersisa orang-orang kafir dan manusia yang tidak lagi menyebut nama-nama Allah. Baitullah sudah tidak ada lagi yang merawatnya, juga tidak ada lagi yang menjadikan Ka'bah sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari datang seorang bernama Yusuwaikatain dari Habasyah. Yusuwaikatainlah sosok yang akan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, akan dibayat seorang pria di lokasi antara rukun dan makam. Baitullah ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduk sendiri. Jika penduduknya telah dinodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah menghancurkannya, di mana tidak ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Mereka lah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW dalam sabdanya juga menjelaskan ciri-ciri Yusuwaikatain dan bagaimana ia menghancurkan tempat yang disucikan oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Ciri-ciri Yusuwaikatain seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW adalah manusia yang berkepala botak. Yusuwaikatain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Pengikutnya akan merampas dan meninggalkan kain kiswahnya. Seakan-akan saya melihatnya botak dan ditinggalkan. Hadis riwayat Ahmad. Nama Yusuwaikatain sendiri memiliki arti si pemilik dua betis yang kecil. Hal ini diungkapkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang akan menghancurkan Ka'bah nanti, ciri-cirinya memiliki dua betis yang kecil. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Yusuwaikatain juga disebutkan memiliki ciri-ciri berkaki bengkok. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seolah-olah aku menyaksikan Yusuwaikatain sebagai orang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan Rasulullah SAW selanjutnya terkait ciri-ciri manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkulit hitam. Mereka inilah yang nantinya akan melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seolah-olah aku mengenal sebagai orang yang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Hadis riwayat Bukhari. Penghancur Ka'bah nantinya menggunakan peralatan seperti sekop dan linggis. Dengan alat-alat ini, Yusuwaikatain menanggalkan kiswah Ka'bah, menurunkan batu Ka'bah, kemudian menghancurkannya. Dari Abdullah bin Amr, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah itu dirusak oleh Yusuwaikatain dari Habasyah. Dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Seolah-olah aku menyaksikan Yusuwaikatain itu orang berbadan kecil yang botak, agak bengkok pergelangan kakinya. Ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tokoh Muslim bernama Al-Halimi juga menceritakan bahwa sejak zaman Nabi Isa alaihissalam sudah berencana menghancurkan Ka'bah, di mana pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang melapor kepadanya tentang orang Habasyah bertubuh kecil sedang menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Nabi Isa alaihissalam kemudian memerintahkan 7-8 orang untuk mencegah orang Habasyah berbetis kecil itu menghancurkan Ka'bah. Sahabat beriman, tak kebencian bangsa Habasyah terhadap kaum muslim sudah terjadi sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Namun, baru bisa melanjutkan misinya untuk menghancurkan Ka'bah pada akhir zaman. Masa ketika orang-orang beriman sudah diwafatkan. Wallahu a'lamu bishawab.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.